Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Umi Fadila Widi Asri, yang kedua Naura Tuddini, dan yang ketiga Tata Alfajanur. Dengan tema para filsuf dalam pendidikan anak usia dini, John Dewey dan Rudolf Steiner. Baiklah, di sini saya akan memaparkan biografi dari John Dewey. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga yang sederhana. Ia terdiri dari 4 bersaudara yang semuanya adalah laki-laki. Beliau adalah anak dari Archibald Sprague Dewey dan Lucina Artemisia Rick Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf Amerika, psikolog, dan reformator pendidikan yang idenya telah berpengaruh dalam pendidikan dan reformasi sosial. Beliau adalah salah satu sarjana Amerika yang paling terkemuka di paruh pertama pada abad ke-20. Ia meninggal pada tanggal 1 Juni 1952 pada saat ia berusia 92 tahun di New York, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi salah satu guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan di beberapa universitas. Dewey adalah salah satu pendiri dari The New School. Tulisan Dewey yang paling signifikan adalah konsep art reflex di psikologi pada tahun 1896, sebuah kritik terhadap konsep psikologi standar dan dasar dari semua pekerjaan lebih lanjutnya. Ada sebuah buku yang ditulis bersama dengan Arthur F. Bentley yang sistematis menguraikan konsep transtindakan yang merupakan pusat untuk karya yang lain juga. Sementara masing-masing karya berfokus pada satu tema filosofis tertentu. Sepanjang karirnya, Dewey menghasilkan lebih dari 700 artikel dalam 140 jurnal dan terdapat 40 buku. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, pemahaman John Dewey tentang filosofi AUD dan PAUD. Sekolah merupakan model masyarakat demokratis dalam bentuk kecil, di mana para siswa dapat belajar dan mempraktikkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup di alam demokratis. Melalui pengalaman-pengalaman itu, seorang peserta didik mampu menghadapi dunia luar yang selalu berubah karena realitas itu berubah secara konstan. Landasan teori pendidikan Dewey bersumber pada aliran filsafat progresivisme yang difokuskan pada sekolah sebagai child-centered atau berpusat pada anak dan menekankan kurikulum yang mengutamakan aktivitas. Nah, selanjutnya, pemahaman John Dewey tentang filosofi di AUD. Pendidikan harus dapat mengembangkan minat maupun kemampuan anak sehingga ia akan berperan serta dengan baik di sekolah atau di masyarakatnya. Anak harus menggunakan bangunan, alat-alat permainan, pengamatan alam, pengungkapan diri, atau bukan hanya patuh pada orang lain, dan hasil aktivitas sebagai cara belajar atau mengembangkan dirinya. Anak harus mempelajari pranata-pranata sosial dan cara hidup dengan jalan ikut berperan serta dalam sekolah maupun masyarakat. Pendidikan harus menunjang kelangsungan pranata, adat istiadat, keterampilan, dan pengetahuan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Pemahaman Rudolf Steiner tentang filosofi anak usia dini dan pendidikan anak usia dini. Pemahaman Rudolf Steiner tentang filosofi anak usia dini. Yang pertama yaitu proses yang dilalui anak jauh lebih penting ketimbang hasil instan yang seringkali membuat anak kita menguasai suatu hal padahal mereka belum siap melakukannya.
Steiner percaya bahwa 7 tahun pertama kehidupan anak adalah periode belajar meniru berbasis sensorik. Masa itu juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan non-kognitif anak. Dan yang kedua yaitu anak harus dihargai sebagai manusia yang memiliki kebebasan sesuai dengan perkembangan usianya. Anak-anak mengikuti kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan usianya. Konsep pendidikan anak usia dini yang dikembangkan John Dewey. Menurut beliau, pendidikan adalah upaya menolong manusia agar dapat berefleksi terhadap masalah yang timbul dalam masyarakat dan upaya memperlengkapi mereka agar menghasilkan perubahan dalam kehidupan mereka. Jika dalam proses pendidikan tidak ada pengaruh yang positif terhadap alam dan masyarakat, maka janganlah disebut pendidikan, karena pendidikan harus memberikan pengaruh perubahan dan pertumbuhan. Sifat sosial adalah yang penting dari pendidikan itu. Untuk itu, peran masyarakat yang demokratis adalah bagian integral dalam mengembangkan sumber daya manusia, karena setiap warga adalah pribadi yang berharga, bukanlah sebagai alat untuk melayani maksud negara atau sarana untuk mencapai tujuan dari pihak yang berkuasa. Dengan cara ini, pendidikan berorientasi pada mempersiapkan lingkungan belajar yang memacu pengalaman untuk bertumbuh. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner lahir tanggal 27 Februari 1861. Donji Kreljivik Kroti, seorang ilmuwan dari filsuf. Salah satu teori Steiner yang terkenal adalah bahwa manusia memiliki kebijaksanaan yang melekat untuk mengungkap misteri dunia spiritual. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Steiner mengembangkan model pendidikan yang berfokus pada pengembangan totality, yaitu pengembangan kreativitas. Pada 1919 di Stuttgart atau Jerman, Emil Molten, pengawas pabrik rokok Waldorf Astoria, memutuskan untuk membuka sebuah sekolah bagi anak-anak para buruh pabriknya. Molten pun menggandeng Rudolf Steiner yang merupakan filsuf ilmuwan sekaligus guru berkebangsaan Austria. Steiner menerima proposal Molten dan sekolah pertama dengan metode pendidikan Waldorf akhirnya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Tudini. Saya akan menjelaskan tentang pemahaman Rudolf tentang filosofi pada PAUD. Yang pertama, kurikulum didasarkan pada gagasan bahwa anak-anak berusaha mengembangkan tubuh fisik dan kemauan mereka. Semua kegiatan tidak bersifat akademik tetapi terapan. Yang kedua, pendidikan didasarkan pada pemahaman bahwa penting bagi anak untuk mengembangkan dasar yang kuat dan kecintaan mereka pada pembelajaran sebagai persyaratan untuk mengembangkan keterampilan akademik yang akan muncul saat anak telah siap. Yang ketiga, Steiner juga percaya bahwa anak-anak harus belajar menulis sebelum mereka belajar, dan bahwa tidak ada anak-anak yang harus belajar membaca sebelum usia 7 tahun. Guru bekerja sama, anak-anak mampu mengembangkan hubungan yang bermakna dengan mereka, mampu merundingkan perilaku nakal dan konsisten, dan mampu membantu siswa mengembangkan pembelajaran karakter dan kognitif dalam persiapan menjadi warga negara yang baik. Konsep pendidikan PAUD yang dikembangkan oleh Rudolf Steiner. Pendidikan Steiner biasa disebut Waldorf. Waldorf bertujuan untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran yang sehat, tidak tergesa-gesa, sesuai dengan perkembangan bagi anak-anak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.